Adik-adik sekolah minggu masih semangat kan? Masih dong Kak. Nyanyi lagi. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, seneng banget Kak, kemarin kita habis merayakan acara Natal sekolah minggu dan remaja. Meriah banget Kak Meriah kemarin. banget, seru banget lagi Kak ya. Seru banget. Iya. Nah sekarang masih dalam suasana Natal, kita kembali semangat lagi memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Inang Pendeta. Yuk. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat bagi kita pada hari ini di minggu Advent yang ketiga, yakni hukum Taurat yang ketiga dan artinya. Demikian hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah sekarang kita mau ngapain nih Kak? Nah karena kita tadi udah berdoa dan kita sudah dengerin Inang Pendeta, kita sekarang biar lebih semangat lagi kita Ya. nyanyi yuk Kak. Yuk nyanyinya tapi sambil bangkit berdiri ya. Yuk adik-adik. Jangan lupa nari juga ya di rumah, yuk. Yuk kita nyanyi sama-sama adik-adik, semuanya penuh kasih ya. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah, ha ha. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita ulang dari awal. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu
sabar, tidak mudah marah. Ha ha. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi, seperti apa? Seperti kasih Yesus. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja, kadangkala kita jatuh ke dalam dosa. Bahkan dosa yang sama kerap kali kita lakukan. Untuk itu di hari Minggu ini, Tuhan mau kita mengakui segala dosa kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca nats epistel di hari Minggu ini yang tertulis dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 17 yang akan dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu kita. Adik-adik, epistel pada minggu hari ini diambil dari Lukas 3 ayat 7 sampai 17. Adik-adik di rumah Alkitabnya dibuka ya, kita baca sama-sama. Sudah dibuka Alkitabnya? Lukas 3 ayat 7 sampai 17. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah Bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya, pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah epistel bagi kita pada hari Minggu ini. Mari sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, kita udah dengerin epistel nih Kak minggu ini. Setelah ini kita mau ngapain lagi? Pastinya kita biar lebih semangat, kita mau nyanyi lagi nih Kak. Betul, kita harus memuji dan muliakan nama Tuhan selalu. Nah, sekarang kita mau nyanyi. Yuk kita bareng-bareng ya adik-adik. Yuk. Siapa di sini yang punya sahabat? Sahabatku pasti Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Ada satu sobatku, ada
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Waktu aku susah, Waktu apa? waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Suaranya keras, namanya siapa? namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa namanya? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yang keras namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman. Nah, pengumuman yang pertama apa nih, Kak? Yang pertama, untuk adik-adik yang berulang tahun, selamat ulang tahun ya adik-adik. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Terus apa tuh Kak? Selalu diberkati Tuhan dalam studinya. Amin. Kemudian pengumuman yang kedua. Celengan. Nah, buat adik-adik yang belum mengumpulkan celengannya, yuk sekarang dikumpulkan ke kakak guru sekolah minggu dan juga remaja. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih Kak, acara kita apa nih? Ya, biar tambah semangat lagi. Juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kita nyanyi satu lagu lagi nih Kak. Ya, yuk kita nyanyi adik-adik. Yuk. Musik. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Yang semangat ya dek. Yuk. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta.
small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeah, 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 yeah. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Tak, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa, 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 aku bisa. Tak, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Sidoarjo untuk beribadah pada hari Minggu ini. Walaupun ibadah kami masih kami laksanakan secara online, namun tidak mengurangi rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius, pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayat 25. Inang akan bacakan untuk kita semua, dan Inang minta anak-anak sekolah minggu boleh mengikutinya dari tempatnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga, ya. Gak lama lagi kita akan merayakan Natal. Natal berarti, iya betul, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, di Minggu Advent yang ketiga ini, firman Tuhan tadi yang sudah kita baca bercerita tentang Yusuf yang diliputi oleh kekhawatiran. Siapa yo Yusuf? Iya betul, Yusuf adalah tunangan dari Maria. Yusuf khawatir, Yusuf ketakutan. Kenapa sih Yusuf itu khawatir? Kenapa Yusuf ketakutan? Apa yang Yusuf khawatirkan? Iya, betul. Yusuf khawatir ketika dia mendengar bahwa tunangannya Maria sudah hamil. Ya kan? Yusuf khawatir karena dia sangat mencintai Maria. Jangan-jangan nanti Maria diomongin orang, dihujat orang, pikirnya kan. Nah, karena dia khawatir, karena dia ketakutan, dia ingin diam-diam menceraikan Maria.
Tapi ketika itu ada dalam pikiran Yusuf, tiba-tiba Tuhan datang melalui malaikatnya kepada Yusuf. Dan kepada Yusuf dikatakan supaya Yusuf jangan khawatir, supaya Yusuf jangan menolak Maria, sebab anak yang dikandung Maria adalah Tuhan Yesus, juru selamat dunia ini. Dan akhirnya apa? Setelah Yusuf bangun dari tidurnya, dia langsung bergegas dan dia pergi mendapatkan Maria. Dan akhirnya apa? Ketika Yesus lahir, mereka menamakan dia Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu, apa yang bisa kita perhatikan dari firman Tuhan hari ini? Kadangkala kita juga seperti Yusuf ya, diliputi oleh kekhawatiran, ketakutan. Bahkan mungkin orang tua kita juga ketika melihat sesuatu itu di luar kendali pikirannya, di luar keinginannya, ya akhirnya apa? Khawatir, takut, loh kok begini Tuhan? Lalu aku bagaimana Tuhan? Aku gak ngerti Tuhan. Apalagi kalau anak sekolah minggu ya. Nah, tapi firman Tuhan hari ini, di minggu Advent ini, di masa penantian ini, Tuhan mau supaya kita jangan khawatir ya. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Di masa penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ada banyak godaan, ada banyak cobaan seperti yang dihadapi oleh Yusuf. Tetapi Tuhan akan menguatkan kita. Oleh karena itu jangan pernah khawatir, serahkan semua hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melindungi, memberkati dan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini. Melalui pribadi Yusuf, Engkau mengingatkan kami semua, termasuk anak-anak sekolah minggu, agar kami jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, sebab kami mempunyai Allah yang Maha Kuasa. Di masa Advent ini Tuhan, kami sadar ada banyak godaan, ada banyak tantangan yang kami hadapi sebagai pengikut Kristus. Tetapi Engkau akan senantiasa menyertai kami, melindungi kami. Itu sebabnya jangan ada di antara kami yang khawatir. Seperti Yusuf, di awalnya dia khawatir, dia takut. Tetapi setelah Tuhan menjelaskan kepada Yusuf, akhirnya Yusuf percaya kepadamu Tuhan. Dan dia melaksanakan seperti yang Tuhan perintahkan. Demikian juga dengan kami ya Bapa, ajar kami untuk selalu percaya kepada kuasa-Mu dan patuh untuk melakukan perintah-Mu. Bapa yang baik, berkatilah anak-anak sekolah minggu agar mereka faham akan firman Tuhan dan boleh melaksanakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati para orang tua mereka, berkati abang kakak adik mereka, berkati juga abang dan kakak guru sekolah minggu kami. Bapak yang baik, kami bersuka cita kalau perayaan Natal kemarin, perayaan Natal sekolah minggu yang digabung dengan remaja boleh berjalan dengan baik, semuanya karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah perayaan Natal boleh mengingatkan kami bahwa Kristus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Terima kasih Bapak yang baik, dengarkanlah doa kami ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita udah dengar khotbah yang dibawakan oleh Inang Pendeta nih Kak. Betul, Sekarang waktunya kita kembali muji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Nah, persembahannya Jangan lupa dimasukin ke celengan yang sudah diberikan ya. betul dilipat yang rapi ya. Yuk kita sambil bernyanyi. Adik-adik masih menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang kita bernyanyi lagi lebih semangat ya. Sai Roma tu bara di Betlehemon, hamuna porsea hatop matuson, marni dahalala saniro hatai, tinongos ni amana di surgoi. O idahamu bararinon dagdanak na tubuh di siborginon uli dorupana mana tiori o berengi bana hoga beti
marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Hora!